kretek adalah salah satu pusaka bangsa kita yang tak tergantikan. Disebut pusaka lantaran sejarah budayanya dan menjadi pustaka berharga karena di dalam prosesnya terdapat nilai-nilai pengetahuan. Jika kita bicara soal komposisi produk, satu sama lain memiliki cita rasa berbeda. Namun, tak lari dari prinsip komposisi utamanya, yakni tembakau dan cengkeh. Saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya nggak berani anti rokok, nggak berani. Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat, karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat, betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa, sayur kek, lalap kek gitu loh, supaya manfaat, karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun dimanapun tanpa manfaat. Secara sosial ekonomi, produk kretek telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Dari hulu sampai hilir, sektor ini memberi pendapatan yang sangat diandalkan. Mulai dari petani, industri, retail, serta konsumennya sama-sama turut menyumbang pendapatan bagi negara. Terbukti dari target penerimaan cukai yang terus meningkat untuk memenuhi kelangsungan pembangunan. Berdasarkan catatan sejarah, produk warisan budaya ini telah mengalami berbagai masa kejayaan. Terhitung sejak era Niti Semito, produk ini terus menjelma ke dalam berbagai genre dan bentuk, mengalami pemutakhiran seturut perkembangan pasar. Artinya, industri kretek nasional terus mendapatkan tempat di hati konsumennya. Untuk urusan cita rasa, konsumennya yang akrab disebut kretekus adalah konsumen yang loyal. Tambah yang hijau, jadi makin panjang serunya. Sebagai catatan tambahan, pemutakhiran produk ini ditandai sejak munculnya penggunaan filter yang oleh industri dikategorikan sebagai SKM reguler. Selanjutnya, muncul genre mild yang mengusung perspektif LTLN atau low tar, low nicotine dengan ukuran lebih kecil dari SKM reguler. Setelah itu muncul kategori bold, satu kategori baru yang cukup diminati banyak kalangan, diawali dengan munculnya kretek filter MLD bold. Tak sedikit masyarakat yang keliru memahami perbedaan genre-genre tersebut, terutama yang paling mendasar dalam membedakan mana kretek, mana yang bukan. Singkat kata, produk yang bukan kretek biasa disebut rokok putihan, yakni rokok tanpa kandungan cengkeh ataupun rempah lainnya. Sementara kretek adalah yang memiliki komposisi campuran berupa tembakau dan cengkeh. Beberapa hal yang membuat kenapa produk warisan budaya ini demikian disukai dan merajai pasar dalam negeri lantaran cita rasanya yang berbeda dari rokok putihan. Secara ekonomi politik, produk ini diproduksi oleh pabrikan besar maupun kecil atau menengah, memiliki karakter rasa dan segmen pasarnya yang cukup luas. Dari fakta inilah, apapun jenis kreteknya terbukti telah bersumbangsi besar bagi devisa negara. Menghisap rokok kretek itu bukan sekedar soal membakar tembakau linting. Menghisap kretek juga tak sebatas perkara membunuh asam di mulut. Menghisap kretek pun tak hanya sarana rekreasi kala menghadapi penat kehidupan. Lebih dalam dari itu, menghisap kretek juga bisa diartikan sebagai manifestasi kecintaan pada tanah air berikut budayanya.
Perokok adalah konsumen yang memberi pemasukan bagi kas negara. Dari tiap batang rokok yang dihisap, triliunan rupiah pemasukan diterima negara. Pemasukan itu diserap dari 3 komponen pajak pada rokok, yakni cukai, PPN, dan PDRD atau pajak daerah retribusi daerah yang masuk ke dalam APBN. Dari situ, APBN dikonversi jadi ongkos pembangunan. Beberapa waktu lalu bahkan cukai rokok, juga uang para perokok, dialokasikan untuk menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air bisa diekspresikan oleh perokok dengan menggunakan produk buatan dalam negeri yang dilinteng oleh tangan-tangan anak negeri yang menjadi pendapatan negeri dan berkontribusi bagi keberlangsungan pembangunan negeri. Industri ini merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain kontennya yang tersedia semua di dalam negeri, semua berasal dari tanah air kita sendiri dan relatif mampu mencukupi kebutuhan industri. Termasuk pula para pengusaha yang berbisnis di sektor ini. Varian produk tidak hanya terpetakan berdasar cita rasanya saja, namun pula masyarakat yang loyal padanya. Dalam telaah saya, produk ini telah menjadi satu kebanggaan atau dignity bagi masyarakat penikmatnya. Selain produk kretek adalah karya bangsa sendiri, industrinya juga telah membantu mengangkat taraf hidup masyarakat yang terlibat. Satu hal lagi, industri kretek telah mampu melewati berbagai persoalan krisis dari masa ke masa. Bahkan sampai hari ini, industri kretek masih menjadi andalan pendapatan negara. Artinya, adakah produk bangsa ini yang setangguh produk kretek? Mereka yang tidak merokok termasuk anti rokok pun dapat menikmati apa yang diberikan oleh sebatang kretek melalui pembangunan, fasilitas atau subsidi yang diberikan oleh negara. Karena kretek dan sebagaimana juga ajaran nasionalisme tak mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu. Bagi sebagian orang, menghisap rokok kretek diinterpretasikan sebagai tindak bunuh diri karena dianggap berbahaya bagi kesehatan. Namun, kita juga bisa meyakini bahwa setiap sebatang kretek yang kita hisap justru menjadi sumber kehidupan bagi para petani tembakau, petani cengkeh, pekerja industri tembakau, pedagang asongan, dan banyak elemen lainnya. Rokok kretek pada titik tertentu bertransformasi secara kualitatif menjadi susu bergizi bagi anak-anak petani, menjadi makanan sehat bagi keluarga pedagang asongan, juga menjadi pakaian yang layak bagi keluarga buruh linting. Ya, fakta menunjukkan bahwa industri pertembakauan nasional telah menjadi salah satu tiang ekonomi negeri ini, negeri kretek. Menggunakan logika apapun, fakta ini tidak terbantahkan. Bagi kita yang telah memilih menjadi perokok, menghisap produk lokal juga bisa diartikan sebagai bentuk sederhana dari perang melawan penjajahan asing. Karena pada hakikatnya, penjajahan gaya baru yang sekarang ini adalah penguasaan pada sumber ekonomi dan pasar. Pasar yang besar di suatu negara dengan penduduk lebih dari 240 juta orang adalah magnet yang menggoda bagi para pemain dalam bisnis tembakau dari Amerika, Eropa, dan Asia untuk memperluas pasar produk mereka. Di antara pemain-pemain dalam bisnis tembakau internasional tersebutlah British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco, dan Philip Morris International. Kelak, apabila industri asing di sektor tembakau merajai pasar dalam negeri, maka manfaat ekonomi dari sebuah produk asli bangsa Indonesia yang dapat dirasakan oleh banyak orang hanya tinggal kenangan saja.
Dengan menghisap kretek asli dalam negeri, kita telah mencintai produk lokal yang nilai lebihnya juga akan kembali ke negara kita, bukan ke negara lain. Dengan menghisap kretek pula, kita telah mengapresiasi produk kebudayaan asli yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Salam sejarah. Yang berharga dijaga sempurna. Jisamsu Super Premium.